Itu Mhm. perhitungannya gimana tuh, Bu? Ya perhitungannya Apakah ada rencana, Bu, dari pemerintah untuk mhm. memperkuat regulasi terkait BHR agar lebih mengikat gitu bagi perusahaan aplikasi itu? Untuk kedepannya tentu pemerintah akan merumuskan ya. Itu mereka bisa mengajukan pengaduan atau enggak tuh, Bu? Nah, kementerian di sini sudah menyediakan ya. Halo rekan Naker, kembali lagi di podcast Naker, hanya kerjaan. Oke, rekan Naker, di podcast kali ini seperti biasanya kita akan membahas dan ngobrol nih segala hal seputar dunia kerja. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi rame banget nih. Terkait pemerintah yang menerbitkan surat edaran untuk para aplikator yang memberikan bonus hari raya atau BHR untuk mitra pengemudi dan kurir online. Nah, di sini kebetulan udah ada narasumber kita yaitu Bu Lisa Darti, Eskom MSI, selaku Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja Direktorat Jenderal PHI Jamsos. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Bu? Pagi, alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Bagaimana dengan Bu Ratu? Baik Enak? juga, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu, mungkin kita langsung mulai aja ke pertanyaannya ya, Bu ya. Bagaimana sih, Bu, Kemenaker melihat posisi pengemudi dan kurir online ini sendiri dalam ekosistem ketenagakerjaan? Apakah mereka tuh termasuk pekerja informal atau emang ada kategori khususnya gitu, Bu? Ya, terima kasih Bu Ratu ya. Ya, sekait dengan regulasi ya, karena ini ditanyakan Kemenaker ya, regulasi di bidang ketenagakerjaan memang sih belum ada ya yang mengatur untuk terkait dengan pengemudi dan kurir online ini, mengatur secara khusus nih maksudnya. Lalu, namun demikian kami dari melihat para pengemudi dan kurir online ini adalah tenaga kerja yang harus mendapatkan perlindungan dan diperhatikan juga kesejahteraannya. Kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional itu harus kita akui juga, gitu kan. Oleh sebab itu, ketiadaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur mereka harusnya tidak berarti menempatkan mereka untuk tidak dilindungi. Seperti itu ya. Dan untuk diketahui juga, sekarang Kemenaker juga secara intens ya melakukan kajian-kajian ini melibatkan juga para pakar, para akademisi untuk melakukan pembahasan untuk melihat apakah hubungan kemitraan dalam konteks layanan angkutan berbasis aplikasi ini sudah tepat atau dimungkinkan adanya suatu kebijakan yang baru. Karena ini berbeda ya, dunia digital tersebut yang terus berubah ya. Pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang harus diatur oleh Kementerian Tenagakerjaan. Dan mungkin juga dengan adanya pembaharuan atau transformasi hukum ketenagakerjaan yang bisa mencakup secara luas, khususnya berkaitan dengan ruang lingkup hubungan kerja. Oke, jadi walaupun emang belum ada regulasinya, tetap harus dilindungi ya, Bu, ya, pekerja Iya, itu. harus dilindungi juga. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, apa sih, Bu, perbedaan utama antara tunjangan hari raya dan bonus hari raya atau BHR? Iya. Kenapa pengemudi dan kurir online ini bisa dibilang tidak berhak gitu atas THR seperti pekerja formal gitu? Iya. Kalau perbedaannya kita bisa melihat yang pertama dari orang yang menerimanya dulu. Ya. Kalau THR itu sudah ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di mana untuk pekerja itu ada hubungan kerjanya. Ada hubungan kerjanya itu artinya adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang berdasarkan perjanjian kerja, yang di situ ada punya unsurnya, unsur upahnya, ada unsur pekerjaannya, dan ada unsur perintahnya. Seperti contohnya adalah perusahaan swasta, lalu perusahaan karyawan BUMN itu yang mendapatkan THR. Kalau besarannya berdasarkan SE nomor 2 tahun 2025, itu tanggal 10 Maret ya 2025, tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja buruh di perusahaan. Itu yang pertama, kalau pekerjanya itu sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih. Jadi ada Itu periode waktunya ya, gitu ya, Bu? itu THR-nya diberikan 1 bulan upah. Lalu bagaimana kalau pekerja itu di bawah 1 tahun? Kalau di bawah 1 tahun dibayarkan secara proporsional. Jadi rata-ratanya di berapa dibagi 12 dan dikali 1 bulan upahnya berapa. Itu kalau untuk yang THR. Ada lagi yang untuk pekerja harian lepas.
pekerja harian lepas itu dibayarkan berdasarkan kalau dia bekerja lebih dari 1 tahun atau 1 tahun pas, itu dibayarkan juga rata-ratanya dihitung bayarnya berapa dia dapat per bulan sampai 12 bulan itu berapa. Lalu di rata-rata dibagi 12. Nama rata-rata berarti kan namanya harian lepas itu kan nggak menentu, bisa hari ini berapa, besok berapa, Bisa besok lebih besar, berapa. lebih kecil Iya, ya, bisa Bu. lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, itu dijumlahkan semuanya 12 itu dibagi 12 lalu dikalikan berapa upah yang diterima. Seperti itu. Itu untuk yang 1 tahunnya. 1 tahun. Lalu bagaimana dengan pekerja harian lepas yang di bawah 1 tahun? Itu sama dengan yang tadi, juga dihitung juga rata-ratanya berapa dibagi. Kalau dia bekerjanya hanya sampai 9 bulan, berarti rata-ratanya dijumlahkan dulu ya, rata-ratanya dibagi misalnya 9 dikali upahnya. Itu yang didapatkan. Lalu terkait dengan BHR, BHR itu adalah singkatan bonus hari raya keagamaan ya. Nah, di situ kita lihat untuk pengemudi dan kurir online itu hubungannya hubungan kemitraan. Yang dimaksud dengan hubungan kemitraan itu adalah kerjasama antara dua pihak yang lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu udah ada kesepakatan di perjanjian kerjanya apa tujuannya yang akan dicapai tersebut. Ya, contohnya tadi yang di aturan SE tersebut, pengemudi dan kurir online pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Lalu bagaimana dengan pekerja yang hubungan kemitraan? Sesuai dengan SE nomor 3 tahun 2025 tanggal 11 Maret tahun 2025 tentang pemberian bonus hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Itu perhitungannya berbeda dengan yang ada hubungan kerja tadi. Kalau berdasarkan SE tersebut, itu pengemudi dan kurir itu dibayarkan harus terdaftar dulu secara resmi di perusahaan aplikasinya. Itu yang kedua. Lalu pengemudi dan kurir itu harus dilihatnya produktif dan berkinerja baik, gitu ya. Jadi kalau dia berkinerja, dan berproduktif, lalu bonus itu diberikan juga secara proporsional. Proporsional itu juga kalau dia bekerja udah 1 tahun lebih, itu pun juga dihitung rata-ratanya lalu dibagi 12. Kalau dia 12 bulan ya atau lebih itu dibagi 12. Lalu dapatnya berapa itu dihitung lagi 20% dari yang dia dapat dari rata-rata tersebut. Itu untuk yang berkinerja dan yang produktif ya. Tapi bagaimana yang tidak produktif, yang tidak bekerja, tidak mendapatkan bonus juga? Itu dapat juga. Tapi itu dibayarkan berdasarkan kemampuan perusahaan. Gitu. Jadi balik lagi ke perusahaan itunya ya. Ya, kembali lagi ke perusahaan, tapi harus diberikan juga kepada si pekerja itu. Gitu. Tapi Bu mungkin kalau sama yang ini tolak ukur dari pekerjanya produktif ini tuh ada dari pemerintah dari Kemenaker atau itu dari perusahaannya yang menentukan apakah dia produktif apa tidak, itu perusahaan yang menentukan. Apakah ada rencana Bu dari pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait BHR agar lebih mengikat gitu bagi perusahaan aplikasi itu? Untuk kedepannya tentu pemerintah akan merumuskan ya satu kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat. Tidak hanya bicara tentang BHR, bonus hari raya, tapi juga berkaitan dengan perlindungan kerjanya. Antara lain seperti akses jaminan sosialnya harus kita perhatikan juga. Lalu waktu kerja dan waktu istirahatnya. Lalu serta bentuk perlindungan lainnya yang harus kita atur juga. Nah, saat ini baru BHR ya. Tapi kedepannya kita akan melakukan kajian untuk perlindungannya tersebut. Lalu ya berharap ya semoga kajian terus itu kami lakukan bisa menghasilkan sebuah formula pengaturan yang lebih komprehensif. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi dan kurir online-nya, tapi juga tetap menjamin keberlangsungan usaha platform digital ini. Apakah semua pengemudi dan kurir online itu berhak mendapatkan BHR dan apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu Bu? Ya. Kalau di dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ya, Mbak ya, nomor 3 itu tahun 2025 tentang pemberian bonus hari raya keagamaan
tahun 2025 bagi pemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu diberikan dalam rangka pemerintah melakukan kepedulian ya, memberikan kepedulian kepada pengemudi dan kurir online itu untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi, serta merupakan wujud kepedulian perusahaan juga. Jadi kan namanya mitra ya, jadi ya peduli juga lah kepada, kalau memang menganggap bahwa itu mitra, jadi diberikanlah bonus kepada pengemudi dan kurir online-nya. Karena udah 10 tahun loh itu pekerjanya itu bekerja sejak berdirinya aplikasi tersebut, sudah 10 tahun, selama ini tidak ada pemberian terkait THR atau bonus gitu. Nah, makanya tahun ini diharapkan adalah dari perusahaan aplikasi untuk memberikan BHR ya kepada si pekerjanya. Di dalam SE juga pemerintah menghimbau juga perusahaan menyelenggarakan layanan angkutan berbasis aplikasi itu untuk memberikan bonus hari raya keagamaan bagi pengemudi dan kurir. Ini himbauan ya, himbauan kepada si perusahaan aplikasi gitu. Berarti untuk kalau dibilang berhak atau tidak berhak itu tetap berhak ya Bu, cuma Ya, balik berhak. lagi ke perusahaan aplikasi itu sendiri Ya, untuk memberikannya gitu ya. tadi yang sudah saya sampaikan juga ya, diberikan kalau dia berproduktif, kalau dia aktif juga. Lalu kalau yang tidak aktif pun juga harus mendapatkan juga, tapi sesuai dengan kemampuan perusahaan itu tadi. sendiri. Iya, betul. Oke Bu, selanjutnya gimana sih mekanisme perusahaan aplikasi dalam menentukan besaran BHR bagi pengemudi dan kurir online? Apakah ada standar yang harus dipatuhi Bu? Memang dalam SE tersebut standar dan mekanisme ya penentuan BHR bagi pengemudi dan kurir online diserahkan kepada perusahaan aplikasi. Artinya bicara tentang penilaian produktivitas dan berkinerja baik didasarkan pada kriteria performa yang ditentukan oleh perusahaan aplikasi tersebut. Bonus hari raya itu juga diberikan secara proporsional. Maknanya bahwa tidak semua pengemudi dan kurir online akan mendapatkan besaran yang sama, tergantung dan dari produktivitas dan kinerjanya masing-masing dari pengemudi online tersebut. Lalu kemudian BHR juga diberikan dalam bentuk harus uang tunai. Harus uang tunai. Jangan diberikan dalam Sama kayak bentuk THR ya, Bu, ya, Indomie, jangan diberikan seperti minyak, dikasih gitu, sembako. Nah, diharuskan diberikan dalam bentuk uang tunai. Itu maksudnya apa? Biar si pemudi dan kurir online itu bisa menggunakan kebutuhan tersebut ya sesuai dengan kebutuhannya dia. Yang mungkin dari sembako itu bisa dijadikan mungkin beli baju lebaran untuk anak-anaknya mereka, seperti itu. Lalu bagi pengemudi yang punya lebih dari satu akun nih, kan ada ya yang pengemudi itu punya 3 akun ya. Mungkin dia memakai Maxim juga dipakai, Grab juga dipakai, apalagi Gojek juga dipakai. Itu juga mendapatkan juga. Jadi dapat semuanya. Kan tidak mungkin gitu ya 3-3-nya, tapi dia membawa ojek itu kan nggak mungkin 3 orang langsung dia membawakan ya, pasti satu-satu. Nah, itu berarti pendapatan dia juga pasti beda-beda juga ya. Mungkin di Gojek dia dapat apa karena hari ini dia mendapat. Mungkin dia mencari waktu biar dapat ya orderan setiap waktu gitu, seperti itu. Itu pun juga harus mendapatkan juga THR, tapi mengikuti dari SE yang sudah ditentukan pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya nih Bu, kapan sih batas akhir perusahaan aplikasi harus memberikan bonus ini kepada pengemudi dan kurir online? Karena kan kalau dari yang saya tahu tuh THR itu maksimal seminggu sebelum Lebaran ya diberikannya. Kalau untuk BHR ini sendiri itu gimana tuh? Sama. Iya, sama. Dibayarkan sebelum min 7 hari ya, sebelum hari raya keagamaan. Itu. Berarti juga udah ada peraturannya dalam. Ya, itu ada di SE ya. SE ke Menteri Ketenagakerjaan di nomor 3 ya, tahun 2025. Berarti kurang lebih sama seperti THR itu sendiri ya Bu. Kalau misalkan ada perusahaan aplikasi yang tidak memberikan BHR sesuai imbauan, itu ada sanksi atau tindakan dari pemerintah gak Bu?
Jadi kalau kita membuat aturan itu tidak harus kita berpatokan kepada sanksi terus ya Mbak ya. Jadi kalau nggak tidak ada sanksi tidak harus dijalankan seperti itu kan tidak ya. Iya. Jadi sanksi itu memang tidak diberikan ya, tidak ada karena kami pun juga belum mengatur dalam regulasi ya. Tapi pemerintah dengan perusahaan aplikasi sudah membuat komitmen gitu kan, sudah berkomitmen untuk melakukan pembayaran kepada si pengemudi dan kurir online itu. Itu sebagai wujud kepedulian perusahaan aplikasi kepada mitranya gitu ya, pedulilah kepada mitranya tersebut sehingga pertimbangannya terciptanya bentuk kesadaran perusahaan aplikasi untuk memberikan bonus kepada mitranya. Pemerintah juga memandang pemberian sanksi tidak perlu dilaksanakan ya. Maka sebagai bentuk tindakannya pemerintah agar para pengemudi dan kurir online memperoleh BHR, pemerintah meminta dengan tegas kepada si perusahaan aplikasi tersebut untuk memenuhi komitmen yang sudah dilakukan ya, sudah sering dilakukan pembicaraan ya, pertemuan-pertemuan dengan para aplikator itu untuk memberikan BHR kepada pengemudi dan kurir online tersebut. Jadi emang untuk saat ini belum ada sanksi dari pemerintah. Ya. Baru ada komitmen aja gitu Iya, ya Bu. komitmen. Cuma kan pasti ada beberapa perusahaan aplikasi yang bandel gitu. Jadi nggak melakukan imbauan dari pemerintah untuk memberikan BHR ini sendiri. Itu menurut Ibu gimana Bu caranya? Biar ya mereka tetap melakukan imbauan tersebut gitu, walaupun yang nggak ada sanksi gitu dari pemerintahnya sendiri. Ya kami dengan intens ya akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi tersebut ya. Mungkin dengan cara mengirim surat atau dengan cara yang lain. Tapi kan ini udah himbauan juga oleh Pak Presiden kita ya, Presiden Prabowo untuk melakukan pertemuan juga dengan para aplikator tersebut, perusahaan aplikasi untuk melakukan pembayaran tersebut. Kita lihat saja, semoga Min-7 besok ya perusahaan aplikator itu sudah membayarkan kepada si pengemudi dan kurir online tersebut. Kerja yang terdaftar lebih dari satu aplikasi, misal kayak dia terdaftarnya dari Gojek, Grab itu sendiri, itu perhitungannya gimana tuh Bu? Ya perhitungannya sesuai yang di SE ya, di SE ada 2. Apakah menurut perusahaan tadi itu dia berkinerja baik dan produktif atau tidak? Kalau dia berkinerja baik ya dibayarkan sesuai aturan, dia mendapatkan per bulan berapa? Mungkin di sistemnya aplikasi Grab dia bekerja apakah dia aktif dalam sebulan itu apa selama setahun ya, kan perhitungannya pembayaran BHR ini setahun ya. Nah, dihitung apakah dia mendapatkan berapa per bulannya. Termasuk juga di Maxim, dia membawa aplikasi juga kan. Nah, berapa juga dapat. Nah, dihitung. Nah, tergantung dari penilaiannya dari perusahaannya aplikasi. Apakah dia produktif, apakah target yang ditentukan tercapai apa tidak, ya dia dibayarkan sesuai dengan keaktifannya. Tapi kalau tidak, ya tetap dia dibayarkan juga, tapi dengan kemampuan perusahaan tadi. Itu perhitungannya kita serahkan kepada perusahaan aplikasi. Jadi balik lagi ke masa produktif pekerjanya dan kebijakan dari perusahaan itu sendiri ya Bu? Iya, kan soalnya walaupun dia membawa 3 aplikasi, kan tidak mungkin dia membawa orang sekaligus gitu kan ya, membawa orang sekaligus. Maxim dia bawa, Grab dia bawa dalam satu waktu ya, tapi kan pasti berbeda-beda gitu. Nah Bu, kalau misalkan ada nih pengemudi atau kurir online yang tidak mendapatkan BHR sesuai ketentuan yang dari tadi Bu dijelasin gitu ya, itu mereka bisa mengajukan pengaduan atau enggak tuh Bu? Nah, kementerian di sini sudah menyediakan ya Mbak, posko THR ya, THR dan BHR ya. Itu ada di lantai 1 ya, ada penerimaan posko pengaduan THR dan BHR di Pusat Pelayanan Terpadu satu atap gitu di PTSA, dimulainya dari tanggal 11 Maret tahun 2025 sampai dengan H+7, berarti setelah Lebaran. Kami pun juga standby di sini ya, standby di posko tersebut. Nah, lalu bagi pengemudi dan kurir yang mengajukan pengaduan terhadap pemberian BHR yang tidak sesuai ketentuan, itu dapat langsung melakukan pengaduan ke posko THR tersebut. Posko THR dan BHR ya di PTSA. Tapi kami pun juga, kementerian juga mempunyai dinas tenaga kerja di daerah. Itu pun juga semuanya juga membuka posko THR. Jadi tidak kementerian saja ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Dinas tenaga kerja yang membidangi ketenagakerjaan juga membuka juga posko pengaduan.
seperti itu, Mbak. Jadi emang Mhm. ada ya Bu pusat pengaduannya di Heeh. PTSA atau Iya. ada dinas ketenagakerjaan Ya, tadi ya? ya, dan Oke. tidak harus datang juga Mbak, kita juga menyediakan aplikasi ya, Oke. aplikasi untuk, melakukan pengaduan. Pengaduan, Mhm. oke Bu, karena waktunya udah hampir habis juga, mungkin boleh Mhm. langsung ke closing statement dan pesan untuk para pengemudi, serta kurir online sendiri. Iya. Ya, harapan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan selama ini, perusahaan aplikasi yang menyatakan bahwa pengemudi dan Mhm. kurir online itu sebagai mitranya. Ya, kalau sebagai mitra seharusnya, perusahaan aplikasi memberikanlah, sedikit atau apa, bukan sedikit ya, memberikan bonus Bonus. kepada mitranya tersebut, biar, merasakan, pengemudi dan kurir online itu merasakan, apa ya, ada perhatian oleh perusahaan aplikasi untuk membayarkan BHR tersebut. Karena BHR itu sangat bermanfaat banget oleh si pengemudi ya, karena biar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Di Betul. waktu hari lebaran, dia bisa berkumpul dengan keluarganya, Keluarga. dengan anak-anaknya, dengan mendapatkan BHR tersebut bisa dibelikan, mungkin dia belikan baju Baju buat lebaran. anak-anak, baju lebaran buat istrinya juga. Iya. Itu harapannya ya. Walaupun ini hanya himbauan, tapi berharap juga kepada, Perusahaan komitmen kita bersama antara pemerintah dengan perusahaan aplikasi. aplikasi. Komitmen kita udah sepakat bahwa kita akan memberikan BHR dalam bentuk uang tunai, seperti itu. Oke. Oke Ibu Lisa, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. bagi rekan naker yang punya pertanyaan terkait dunia pekerjaan, boleh banget nih untuk ditulis di kolom komentar. Bersama saya Ratu dan Ibu Lisa, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode naker selanjutnya.